Bayangin, tiba-tiba seluruh dunia terjebak dalam kekacauan besar. Bukan cuma sekadar konflik kecil atau perselisihan antar negara, tapi perang besar-besaran yang melibatkan hampir semua negara di dunia. Kota-kota berubah jadi medan perang, orang-orang panik, dan berita buruk datang dari segala penjuru. Semua orang, dari anak-anak sampai orang tua, merasakan dampaknya. Bayangkan tank baja raksasa melaju di jalanan, pesawat tempur menguasai langit, dan senjata-senjata canggih yang belum pernah dilihat sebelumnya, digunakan untuk saling menyerang. Suara ledakan dan tembakan jadi hal biasa setiap hari. Inilah Perang Dunia Pertama, atau The Great War, yang berlangsung dari tahun 1911 sampai 1917. Selama 4 tahun, dunia benar-benar berubah. Perang ini bukan cuma soal pertempuran, tapi juga soal perubahan besar dalam sejarah manusia. Puluhan negara terlibat, jutaan tentara dikerahkan ke garis depan, dan korban jiwa mencapai angka yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Setiap keluarga merasakan kehilangan, dan seluruh masyarakat harus beradaptasi dengan kenyataan baru yang keras. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk memudahkan hidup manusia, justru berubah jadi alat penghancur. Mesin-mesin pabrik dialihkan untuk membuat senjata, dan inovasi-inovasi baru muncul demi memenangkan perang. Setelah perang usai, peta dunia berubah drastis. Banyak batas negara baru muncul, organisasi dunia seperti Liga Bangsa-Bangsa didirikan, dan teknologi modern berkembang pesat. Semua berakar dari pengalaman pahit perang ini. Memahami Perang Dunia Pertama itu penting banget. Karena dari sinilah kita bisa tahu kenapa dunia sekarang terbentuk seperti ini. Setiap peristiwa besar hari ini, pasti ada jejak sejarahnya di masa lalu. Di Perang Dunia Pertama, ada dua kubu besar, blok sentral, Jerman, Austria-Hongaria, Ottoman, Bulgaria, dan blok sekutu, Prancis, Inggris, Rusia, lalu Amerika Serikat. Awalnya Amerika netral, tapi setelah kapal mereka diserang Jerman dan ada telegram rahasia ke Meksiko, mereka ikut perang. Masuknya Amerika jadi penentu, karena negara Eropa sudah kelelahan. Sementara itu Rusia mundur karena revolusi di dalam negeri. Sepanjang perang, aliansi terus berubah, makin rumit dan penuh drama. Ini bukan sekadar dua tim, tapi pertarungan global dengan banyak kepentingan. Perang ini jadi ajang kekuatan, strategi, dan pengkhianatan antar negara. Penyebab perang ini memang rumit dan penuh lapisan, tapi pemicunya sangat jelas dan tak terbantahkan. Sebuah tembakan yang mengubah segalanya. Satu peluru, satu detik, dan dunia pun bergetar. Pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914 menjadi percikan api yang membakar seluruh Eropa. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi keluarga kerajaan, tapi juga sinyal bahaya bagi negara-negara besar yang sudah lama saling curiga. Saat itu, Eropa seperti bara dalam sekam, tegang, penuh aliansi rahasia dan persaingan kekuatan. Setiap negara saling mengintai, menunggu alasan untuk bertindak. Austria-Hongaria langsung menuding Serbia, menuntut balas. Rusia bergerak cepat membela Serbia, sementara Jerman berdiri di belakang Austria-Hongaria. Prancis dan Inggris terikat perjanjian, akhirnya ikut terseret ke pusaran konflik. Dalam hitungan minggu, hampir seluruh Eropa berubah menjadi medan perang raksasa. Kota-kota yang tadinya damai, kini dipenuhi tentara dan suara ledakan. Satu insiden kecil meledakkan masalah besar yang sudah lama menumpuk. Nasionalisme yang membara, perebutan wilayah, dan dendam lama yang belum padam. Semua bercampur jadi satu ledakan besar. Efek domino dari satu peluru itu membuat dunia kacau balau dalam sekejap. Perang menyebar, menghancurkan tatanan lama, dan mengubah sejarah selamanya. Inilah pelajaran penting, masalah kecil bisa berubah jadi bencana besar jika emosi, gengsi, dan ego mengalahkan akal sehat. Kadang, satu keputusan impulsif bisa mengubah nasib jutaan orang. Perang Dunia Pertama identik dengan perang parit, tentara hidup di lubang berlumpur, penuh tikus, kutu, dan bahaya setiap saat. No Man's Land, area di antara dua parit, jadi tempat paling mematikan. Teknologi baru seperti senapan mesin, tank, pesawat, dan gas beracun membuat perang makin brutal. Banyak tentara mengalami trauma berat, hidup dalam ketakutan dan stres tanpa henti. Jutaan nyawa hilang hanya untuk memperebutkan beberapa meter tanah. Perang parit jadi simbol kebuntuan dan kesia-siaan perang ini. Di sini, kemenangan ditentukan oleh siapa yang paling tahan menderita. Perang berakhir pada 11 November 1915, ketika dentuman meriam akhirnya terhenti dan dunia sejenak bernapas lega. Banyak yang berharap ini akan menjadi perang terakhir, perang yang mengakhiri segala perang. Namun, kenyataan berkata lain, damai yang diimpikan tak pernah benar-benar terwujud. Euforia di jalanan Paris hanya berlangsung sesaat, sebelum bayang-bayang konflik baru mulai muncul di balik perayaan. Perjanjian Versailles, yang seharusnya membawa perdamaian, justru menanam benih dendam dan ketidakpuasan di Jerman.
Rasa sakit hati dan penghinaan yang dirasakan bangsa Jerman menjadi bara dalam sekam, yang akhirnya memicu lahirnya Perang Dunia Kedua. Alih-alih menutup luka, perjanjian ini justru memperdalam jurang permusuhan di Eropa. 4 kekaisaran besar, Jerman, Austria, Hungaria, Rusia dan Ottoman, runtuh, mengubah peta politik dunia secara drastis. Jutaan orang tewas, luka, atau kehilangan keluarga. Kota-kota hancur, dan generasi muda kehilangan masa depan. Perang ini meninggalkan trauma mendalam yang membekas hingga puluhan tahun kemudian. Namun, di tengah kehancuran, muncul perubahan sosial besar. Perempuan mulai mendapatkan hak pilih, dan suara mereka semakin didengar. Gerakan emansipasi perempuan berkembang pesat, menandai babak baru dalam sejarah hak asasi manusia dan kesetaraan gender di Eropa dan dunia. Ada juga momen-momen kemanusiaan yang menghangatkan hati, seperti gencatan senjata Natal, ketika tentara dari kedua kubu saling berjabat tangan dan bertukar hadiah di tengah medan perang. Namun, momen-momen ini hanyalah secercah cahaya di tengah gelapnya tragedi, karena perang tetap meninggalkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Sejarah Perang Dunia Pertama penting untuk dipelajari, agar generasi masa kini dan mendatang bisa memahami betapa mahalnya harga sebuah konflik. Dengan belajar dari masa lalu, kita bisa mencegah kesalahan yang sama terulang kembali. Perang bukanlah kejayaan, melainkan tragedi kemanusiaan yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya menjaga perdamaian. Setiap korban, setiap keluarga yang berduka, adalah pengingat bahwa perdamaian jauh lebih berharga daripada kemenangan di medan perang. Jangan pernah lupakan sejarah. Memahami dan merenungkan masa lalu adalah cara terbaik untuk menjaga depan, agar tragedi serupa tak terulang dan perdamaian tetap terjaga untuk generasi berikutnya.